Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pami Kamil. Di sini saya akan menjelaskan interaksi obat dengan hasil laboratorium. Interaksi obat dengan hasil laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium yang pertama, laksatif antrakionon dengan uji urin, laksatif antraquinon dengan tes tiroid. Yang ketiga, asam asorbat dosis besar dapat mempengaruhi teknik analisis. Yang terakhir, kontrasepsi oral mempengaruhi kurang lebih jenis tes laboratorium. Contoh beberapa uji lab yaitu alkali fosfatase. Tes untuk alkali fosfat dikerjakan untuk mendiagnosis penyakit-penyakit liver atau tulang atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Uji alkali fosfat ada dalam tes darah rutin, termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal alkali fosfat dalam darah adalah 44-147 IU per liter. Semakin tinggi enzim alkali fosfat, maka semakin parah penyakit tersebut. Contoh obatnya yaitu parastamol, berfungsi untuk meningkatkan angka alkali fosfat. Mekanismenya, parastamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan alkali fosfat. Yang kedua, bilirubin. Bilirubin atau pigmen berwarna jingga kuning adalah produk sisa dari perombakan sel darah merah. Bilirubin ini disaring oleh hati dan keluar dari tubuh, biasanya melalui feses dan sedikit pada urin. Beberapa laboratorium menggunakan tes yang mendeteksi bilirubin terkonjugasi yang disebut Direx. Dengan mengurangi bilirubin Direx dari total bilirubin, akan didapatkan bilirubin tak terkonjugasi, yaitu bilirubin indirex. Kadar bilirubin Direx atau indirex yang di atas rata-rata dapat mengindikasikan beberapa kelainan pada hati. Biasanya kadar bilirubin yang tinggi dapat mengindikasikan peningkatan laju perombakan sel darah merah atau hemolisis. Contoh obatnya phenobarbital, berfungsi untuk meningkatkan aktivitas glukorolin transferase, yaitu enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresi melalui empedu dan urin. Akibatnya kadar bilirubin meningkat. Obat dengan mekanisme sama yaitu halotan atau anestetik, isoniazid dan klorpromazin. Yang kedua, glukosa. Tes gula darah atau tes glukosa darah merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur jumlah gula darah dalam manusia. Gula darah atau glukosa adalah sumber energi utama tubuh. Tubuh Anda mengubah karbohidrat yang Anda makan menjadi glukosa. Pengujian glukosa atau gula darah ini dilakukan terutama untuk mengecekkan kondisi diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Contoh obatnya, atenolol berfungsi untuk menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya menghambat glukogenesis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hipoglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Yang kedua, kortikosteroid, yaitu golongan glukokortikoid, berfungsi untuk menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan mungkin melalui hambatan transporter glukosa. Yang selanjutnya, blood urea nitrogen atau BUN. BUN adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak. Di mana fungsi ginjal normal, kadar urin nitrogen adalah 3,6 sampai 7,1 milimol per liter atau 10 sampai 20 per desiliter. BUN tes dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea.
Contoh obatnya, furosemid berfungsi untuk meningkatkan BUN. Mekanismenya, furosemid atau golongan di roti kuat dapat menyebabkan ekresi glomerular sodium dan air yang tinggi 20-30 derajat sehingga 20-30% sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal berkurang. Yang kedua, contohnya, pankomisin berfungsi untuk meningkatkan BUN. Mekanismenya, pankomisin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik, pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Selanjutnya, trigliserida. Tes kolesterol dan trigliserida adalah tes darah yang digunakan untuk mengukur jumlah total zat lemak atau kolesterol dan trigliserida dalam darah. Contoh obatnya, metformin. Mekanismenya, metformin dapat menurunkan absorpsi dari saluran lambung sampai usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Yang selanjutnya, transaminase berfungsi untuk mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT dan SPGT. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel rusak atau membran sel terganggu. SGOT, serum glutamat oksaloasetat trans. Contoh obatnya isoniazid. Isoniazid dapat menimbulkan icterus dan kerusakan hati yang fatal. Akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga hal ini menyebabkan aktivitas enzim transaminase. Yang kedua, SGPT, serum glutamat piruvat transaminase. Contoh obatnya rifampicin. Mekanismenya, rifampicin dapat menyebabkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.